Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asilul Akbar, NPM 720213145. Saya di sini akan meresum tentang materi kedisiplinan kerja. Definisi disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk merubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan moralitas dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, besar karyawan terbiasa terlambat atau bekerja, mengabaikan prosedur keselamatan, melainkan pekerjaan detail yang diperlakukan untuk pekerjaan mereka, tindakan yang tidak sopan ke pelanggan atau terlibat dalam tindakan yang tidak pantas dalam sebuah perusahaan, maka kita harus sedikit mendisiplinkan diri kita agar kita tahu pentingnya waktu seperti itu, dan juga norma-norma sosial yang berlaku terhadap karyawan, terhadap pimpinan kepada karyawan, dan karyawan untuk pembeli seperti itu. Dan di sini juga ada macam-macam disiplin kerja. Satu, disiplin retributif, yaitu berusaha menghukum orang yang berbuat salah. Ketika ada yang berbuat salah, maka kita harus menghukum dia, tapi menghukum dengan apa yang kesalahan yang dilakukan seperti itu. Disiplin korektif, yaitu berusaha membantu karyawan mengkoreksi perilaku yang tidak tepat. Ketika seorang pemimpin melihat karyawannya tidak begitu semangat, maka kita harus mengkorektif mereka, berusaha membantu karyawan untuk bagaimana perilaku kedepannya itu lebih baik. 3. Perspektif hak individu, berusaha melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan disipliner. Makanya dalam suatu diri sendiri itu harus melindungi hak-hak yang individu yang selama tindakan-tindakan disiplin untuk menegakkan disiplin seperti itu. 4. Perspektif utilitarian, yaitu berfokus kepada penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi tindakan disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya. Dan juga ada aspek dan indikator. Disiplin waktu diartikan sebagai sikap tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja. Disiplin peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dan dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Ketika karyawan sudah memiliki komitmen, maka haruslah bersungguh-sungguh dalam bekerja. 3. Disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Ketika karyawan bisa memelihara, tidak merusaknya, dan menggunakan peralatan dengan baik, tidak sewelang-welang sembarangan dalam bekerja, maka perjalanan peralatan karyawan maka akan terkondusif seperti itu, akan baik dan tidak akan memiliki kerusakan. Di sini juga ada faktor-faktor disiplin kerja. 1. Besar kecilnya pemberian kompensasi. 2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam perusahaan. 3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. 4. Keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. 5. Ada tidaknya pengawasan pimpinan. 6. Ada tidaknya perhatian kepada karyawan, diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Dan juga di sini ada namanya indikator kedisiplinan, ada tujuan dan kemampuan. Tujuan harus jelas, cukup menantang serta sesuai dengan kemampuan karyawan. Ketika tujuan mereka menjadi karyawan tidak sesuai dengan kemampuan, maka janganlah imbangkan kepada mereka seperti itu. Teladan pimpinan menjadi panutan, harus menjadi contoh yang baik, disiplin, jujur dan adil serta
sesuai dengan kata dan perbuatan. Makanya ketika kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang direktur, untuk memimpin para karyawan kita, memimpin para anggota kita, semestinya kita harus memiliki jiwa kedisiplinan, kejujuran, adil, serta sesuai dengan perbuatan kita. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, disiplin tepat waktu, memberi contoh kepada karyawan kita, kepada anggota kita, dan jujur dan adil, tidak memihak satu sama lain, maka karyawan kita, anggota kita, maka juga ikut arus kita seperti itu. Dan juga ketika kita berbicara seperti itu, maka harus sesuai dengan perbuatan kita yang kita lakukan seperti itu. 3. Balas jasa. Kedisiplinan karyawan tidak mungkin baik bila balas jasa kurang memuaskan. Nah, di sini balas jasa kedisiplinan. Ketika karyawan memiliki kedisiplinan yang baik kepada perusahaan, maka kita harus memberikan ekspresi kepada mereka seperti itu. Keadilan sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan karyawan. Jika kita anggap ada seorang karyawan A dengan B, ketika yang A telat, ini tidak disanksi, akan tetapi ketika karyawan B telat, disanksi gitulah. Maka ketika sama-sama telat, hendaklah kita harus adil kepada mereka dan juga harus memberikan sanksi kepada mereka. Seperti itu dinamakan dengan keadilan. Seperti itu. Pengawasan melekat atas secara langsung mengawasi perilaku dan pekerjaan karyawan. Dan seorang pemimpin lagi, kita harus mengawasi pada karyawan kita. Kita harus meneliti karyawan kita, bagaimana kinerja mereka di staf-staf masing-masing seperti itu. Ketika kita seorang pemimpin tidak mengawasi pada karyawan kita, kepada anggota kita, bagaimana perusahaan itu berjalan dengan baik? Bagaimana kita melihat kinerja karyawan kita? Takutnya ada yang tidur-tiduran, ada yang berbicara seperti itu. Makanya pengawasan itu sangat penting. Di sini juga ada namanya peraturan sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang baik dalam perusahaan. Di sini juga di dalam perusahaan pasti juga ada namanya peraturan yang dimana kita harus mentaati peraturan yang diberikan oleh kantor kepada kita. Ketika ada peraturan dilarang merokok di dalam kantor, maka peraturan itu harus ditaati gitu loh. Jangan sampai peraturan itu kita langgar seperti itu. Itu sedikit dari peraturan yang diperlukan untuk memberikan bimbingan dan bimbingan untuk mereka. Anggap peraturan itulah anggap membimbing mereka untuk tidak melanggar. Adanya peraturan itulah untuk dipatuhi seperti itu. Sekian dari saya, akhirul kalam, hada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.